Oke guys, hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai hal yang berbeda dari yang biasanya saya ngomongkan. Kalau biasanya saya ngobrol telah mengenai BJJ, mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, kita mau ngobrol sedikit yang berbeda kan. Kalau kita ngomong mengenai BJJ, kita juga bicara mengenai self defense. Kalau kita bicara self defense, itu adalah bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dari hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin saya mau diserang orang, mungkin ada orang mau nggak tahu lah mengganggu atau sesuatu. Kita belajar bela diri, kita belajar self defense. Tujuannya adalah untuk melindungi kita dari hal-hal tersebut. Tetapi di luar hal-hal itu, sebetulnya kita juga harus berpikir sedikit lebih jauh mengenai bela diri, mengenai melindungi diri kita sendiri. Kita terutama yang kalau saya mengajarkan ke murid-murid saya, hal yang terutama bukan hanya bagaimana kita bicara untuk kita fight, tapi bagaimana kita mempersiapkan, kita mengantisipasi kalau ada hal-hal buruk atau sesuatu hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kita mau ngobrol sedikit mengenai kebiasaan saya dahulu. Background saya dulu salah seorang yang melatih mengenai outbound training. Saya melatih bagaimana untuk kita bertahan hidup, kita bagaimana survival dan sebagainya. Nah, kita ngobrol saat ini kita hidup di kota ya. Kalau saya terutama saya saat ini hidupnya di kota dan saya tidak melakukan aktivitas yang dulu saya lakukan sering-sering, masuk ke hutan, saya berkemah, saya mendaki gunung. Itu hal yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Hidup saya saat ini ada di kota ya, otomatis hal-hal yang dulu saya perlukan untuk saya survive seperti di alam itu berbeda dengan yang saya butuhkan saat saya harus survive di kota. Hidup saya di kota dan saya yakin Anda yang nonton di video saya kebanyakan tinggalnya juga di kota juga ya. Nah, kalau kita bicara mengenai preparation, mengenai self defense, self preparation istilahnya, kita ada istilah yang namanya EDC. EDC adalah everyday carry. Ada hal-hal tertentu yang kita bawa sehari-hari yang tujuannya untuk memudahkan hidup kita kalau kita mengalami sesuatu hal. Atau ada hal-hal tertentu yang kita mungkin tiba-tiba kita butuhkan. Dan alangkah baiknya kalau hal-hal tersebut kita selalu bawa di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita mau sedikit ngobrol mengenai apa itu EDC. Kalau saya ditanya orang, Coach, ada nggak yang barang yang Coach selalu bawa setiap hari? Bayangannya orang kan yang saya bawa, mungkin saya bawa pentungan lah, mungkin saya bawa pisau lipat, saya bawa gas air mata atau bawa apa. Itu kalau kita bicara konteks self defense itu mungkin bisa Anda bawa, tetapi Anda harus mempertimbangkan bahwa Indonesian law itu melarang Anda bawa barang-barang seperti itu. Jadi Anda harus pertimbangkan baik-baik kalau Anda bawa barang-barang seperti itu, jangan sampai justru Anda kena masalah hukum nantinya kalau Anda kena pemeriksaan misalkan. Jadi Anda harus meminimalisasi bawa barang yang terlarang misalkan. Tapi kita ngobrol mengenai EDC yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari di kota. Dan kalau Anda tanya kepada saya, Coach, apa yang Anda bawa setiap hari? Yang saya bawa ada di tas ini. Bukan tas sih sebetulnya, ini cuma kayak paket kecil aja, kan dompet kecil. Kenapa saya membawa barang ini? Ini adalah barang yang saya bawa sehari-hari dan sebetulnya sudah bertahun-tahun saya bawa barang kecil ini. Cuman mungkin packingnya dulu tidak seringkas ini. Saat ini saya membuat ini packingnya jauh lebih ringkas lagi, saya jadikan satu seperti ini. Isinya apa? Nah, isinya adalah barang-barang yang saya perlukan sehari-hari, baik saya di jalan, saya di pekerjaan saya, atau di hidup kita sehari-hari. Ada hal yang kita perlukan. Yuk kita lihat di sini. Apa saja yang menurut saya ini adalah hal yang perlu Anda persiapkan kalau Anda menjalankan hidup sehari-hari. Oke guys, nah sekarang kita mau lihat nih, sekarang apa aja isinya dari dompet kecil yang saya bawa biasanya sehari-hari. Jadi saya pergi kemana-mana ini saya bawa terus, kemana-mana saya pergi ini selalu saya bawa. Oke, yuk kita lihat sekarang nih. Yang pertama yang paling gampang, saya bawa yang namanya flash disk. Kenapa kok bawa flash disk ya? Namanya flash disk, kita sekarang hidup di zaman digital ya guys ya. Kadang-kadang kita perlu pindah foto, kadang-kadang kita perlu pindah ada file tertentu yang kita mungkin harus pindahkan berhubungan dengan pekerjaan kita ya. Otomatis kita perlu yang namanya sarana untuk memindahkan data. Ukurannya kecil ya. Ini Anda bisa dapat mereknya apa aja, ini saya bawa-bawa setiap hari. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua yang saya bawa-bawa setiap hari, saya selalu membawa yang namanya pisau kecil. Nah,
Saya bawa yang namanya pisau Victorinox, dan ini Victorinox yang kecil aja, nggak usah bawa yang gede-gede. Kenapa? Ya kalau Anda bawa yang gede, sekali lagi kadang-kadang ada resiko kalau Anda kena pemeriksaan. Bahkan kalau Anda tanya, coach punya nggak pisau Victorinox yang gede? Punya. Nah, di mana coach pisau yang gede? Saya punya pisau Victorinox tipe Spartan. Saya udah pakai itu kurang lebih 7 tahun, dan sekarang di mana barangnya? Saya sumbangkan ke airport. Kok bisa? Iya, waktu saya pergi ke Bali, pisau saya itu ketinggalan, ya otomatis itu pisau itu saya sumbangkan ke Bandara Ngurah Rai karena saya lupa untuk masukkan ke dalam koper. Oke, ini pisau Victorinox yang tipe klasik kecil aja, jadi isinya cuma ada gunting di sini, ada pisau kecil di sini, terus di sini satunya lagi ada, ya, ini ada obeng, ya kan? Jadi ini bisa kita pakai untuk obeng. Jadi kalau Anda butuh obeng, Anda untuk buka skrup atau buka casing atau something, Anda bisa pakai. Oke, ada tusuk gigi, ada pinset. Nah, ini yang saya kadang-kadang saya pakai untuk mengerjakan barang-barang kecil yang berdua. Kemudian berikutnya lagi coach, ada barang bawaannya, ada apa lagi? Nah, ini yang unik nih. Ini yang unik, saya membawa yang namanya senter kecil kayak gini. Jadi kan namanya senter kecil ini orang yang banyak yang tanya-tanya, lu coach, zaman sekarang kan semua orang udah pakai handphone ya coach ya, ngapain sih harus pakai senter? Jawaban saya cuma satu sebetulnya, karena yang namanya senter ini Anda tidak perlu menghabiskan baterai di handphone Anda. Anda pakai handphone ya fokusnya adalah untuk telepon. Anda butuh itu untuk data, Anda butuh itu untuk urusan-urusan Anda, chatting dan sebagainya. Tapi Anda butuh senter, ada baiknya Anda punya senter yang memang khusus untuk senter. Ini saya pakai senter kecil mereknya Nightcore seperti ini. Ini cahayanya terang sekali, jauh lebih terang dari cahaya yang bisa dihasilkan oleh handphone. Oke, jadi ini menurut saya ini satu hal yang perlu, dan ukurannya kecil, bawa kemana-mana bisa. Ini very good. Oke, kemudian hal yang lain lagi yang saya bawa kemana-mana apa? Nah, ini serbaguna, ini multi tools, ini tools serbaguna yang saya selalu bawa kemana-mana. Jadi apa isinya coach? Ada yang di sini ada yang namanya tang kecil. Nah, kenapa? Ya terkadang Anda butuh untuk mengambil sesuatu, terkadang Anda harus membuka sesuatu, Anda harus ngopeng sesuatu, Anda nggak punya alat-alat seperti ini. Dibilang nggak perlu, ya kadang-kadang nggak perlu, tapi di pekerjaan saya ini hal yang terkadang dan seringkali sudah terbukti saya pakai. Oke, di sini juga ada lainnya lagi, ada apa? Ada gunting di sini. Ini bisa dipakai untuk Anda potong kawat, potong kabel dan sebagainya. Ini sudah saya pakai berkali-kali di berbagai kesempatan dan it helps very much. Oke, di sini juga ada pisau, ada kikil, ada obeng juga di sini, ada obeng. Nah, it helps pekerjaan kecil. Kadang-kadang perlu buka casing handphone, casing laptop kadang-kadang, atau mungkin saya perlu melakukan sesuatu. Nah, ini bisa membantu sekali di sini. Oke, ini yang saya bawa. Kemudian berikutnya lagi coach, bawa apa lagi coach? Nah, di sini ada yang namanya kartu debit, kartu flash. Tujuannya apa? Ya bagi lagi ya, kalau Anda pergi-pergi, Anda butuh uang, Anda butuh kemana-mana, Anda butuh untuk belanja mungkin, ya Anda perlu menggunakan kartu tadi. Juga sini ada kertas, kalau Anda butuh kertas, butuh notes, ada paperclip. Ini yang biasanya perlu nggak perlu, tapi seringkali ini Anda perlukan. Kalau Anda jalan-jalan, Anda pergi butuh notes, ya itu bisa Anda perlukan. Oke. Terus di sini ada lagi apa? Ada yang namanya kartu serbaguna. Nah, ini kartu bekas saja, tapi di sini ada yang namanya isolasi. Ini saya bawa namanya duct tape. Orang bilang ini duct tape, kalau orang sini bilangnya lakban. Ya ini isinya lakban. Lakban saya simpan di sini, saya wrap, putar aja beberapa kali. Tujuannya apa coach? Ya kalau Anda memang misalkan butuh lakban itu kan serbaguna ya. Anda bisa pakai itu untuk membungkus sesuatu atau untuk isolasi sesuatu, itu Anda bisa pakai. Oke, di sini ada senar juga, ini saya simpan di sini. Kemudian lagi coach, ada apa lagi? Ada korek. Nah, korek ini buat apa coach? Yang namanya korek itu kan serbaguna ya kan. Ada kalanya Anda butuh korek, mungkin ada yang ulang tahun, tiba-tiba Anda membutuhkan korek, nggak ada yang punya korek, ya Anda nggak bisa menyalakan lilin, atau mungkin untuk hal-hal tertentu, mungkin Anda butuh untuk menyalakan api misalkan, atau Anda butuh sinyal atau untuk sesuatu, ini bisa berguna sekali. Oke. Berikutnya lagi di dalam sini ada apa lagi coach?
Wah, ada banyak di sini. Nah, ini apa? Anda tahu? Kalau ini Anda tahu, bagus sekali sih. Ini saya bawa di sini ada yang namanya lem. Oke, kalau ini Anda tahu yang namanya lem tembak, orang Indonesia bilang namanya lem tembak. Saya enggak bawa alatnya ya kan, tapi saya menggunakan korek tadi, saya bisa dilelehkan. Ini bisa dilelehkan, Anda bisa pakai buat lem. Oke, it helps. Kita berapa kali bisa dipakai, manfaat banget, bawa juga ringan. Oke. Kemudian berikutnya lagi di dalam tas ini ada apa lagi? Di sini ada lagi saya membawa beberapa yang namanya zip tie. Zip tie ini buat apa, coach? Banyak. Anda ada kalanya Anda membutuhkan untuk bungkus, mungkin Anda mau kirim paket, Anda butuh di zip tie sebelum Anda kirim atau sebagainya, atau ada kabel yang terlepas, ada sesuatu yang Anda perlu, Anda bisa pakai zip tie seperti ini. It helps a lot. Kemudian ada apa lagi, coach? Dalamnya, coach, ada alkohol. Nah, alkohol swabs buat apa? Ya kadang-kadang Anda butuh desinfektan tangan Anda. Mungkin Anda perlu membersihkan, mungkin luka Anda kena silat mungkin atau sesuatu, Anda bisa pakai alkohol swab ini untuk Anda bersihkan luka, bisa sekali. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, yang ini yang kotak yang serbaguna ada di sini sebetulnya, yang serbagunanya. Ini yang case serbaguna. Di dalam wadah ini ada berbagai macam hal. Saya packing jadi satu kayak gini. Yang pertama ada apa? Alat jahit. Nah, kenapa ada alat jahit, coach? Ya namanya kita hidup di kota. Ada mungkin yang paling simpel, ada kancing Anda lepas, misalkan Anda butuh kancing, Anda butuh pasang kancing Anda punya alat jahitnya di sini, ada benang, ada peniti, ada jarum jahit, ada kancing, spell kancing, hal yang Anda perlukan sehari-hari. Kemudian berikutnya lagi, nah ini yang survival sebetulnya yang paling utama. Kalau Anda hidup di kota, betulnya yang namanya survival itu kan Anda lebih butuh yang namanya seperti ini, obat-obatan seperti ini yang terkadang banyak orang yang nggak membawa. Orang-orang di kota terutama menggampangkan, gampang lah saya kalau butuh saya bisa. Ya tapi masalahnya belum tentu saat Anda butuh Anda sudah ready. Oke, ada hal yang saya bawa, biasanya yang saya bawa kemana-mana tiap hari ada yang namanya Panadol, itu yang saya bawa tiap hari. Oke, tujuannya apa ya? Kalau Anda butuh untuk Anda demam misalkan Anda demam, Anda punya Panadol, kan ini bisa Anda bawa aja, nggak perlu banyak, coach, enggak ya, Anda bawa aja secukupnya, Anda bawa satu, potong aja kayak gini. Ada obat untuk apa? Obat untuk diare. Nah, kita di Indonesia ini kan kadang-kadang keracunan makanan, Anda perlu bawa obat diare. Ada lagi obat untuk apa? Alergi. Kita nggak pernah tahu nih, namanya Anda mungkin apes, Anda makan udang, mungkin Anda alergi tiba-tiba, keracunan dan sebagainya, Anda perlu bawa obat anti alergi. Kemudian apalagi? Obat anti nyeri. Misalkan Anda bawa Mevinal ini apa? Mefenamat seperti ini untuk penghilang nyeri ya. Siapa tahu Anda kesleo, mungkin Anda BJJ, waktu di kelas Anda sedang latihan tiba-tiba kesleo ya, Anda perlu obat penghilang sakit ya, Anda siapkan aja. Atau mungkin Anda telat makan, tiba-tiba Anda kena sakit mah, ya kan, pencernaan nggak bagus ya, alangkah baiknya Anda sedia obat mah, ya. Itu simpel-simpel aja guys. Kemudian ada Hansaplast, ada pembersih telinga dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang kebutuhan sehari-hari, hal yang simpel menurut saya. Tetapi hal-hal ini adalah hal yang akan menjadi hal yang bisa menolong Anda kalau ternyata Anda tiba-tiba membutuhkan hal-hal tersebut. Oke, jadi kalau kita ngomong mengenai self defense, itu bukan melulu kita bicara mengenai bagaimana kita fight, bagaimana kalau orang menyerang kita saya harus melakukan defense, saya melakukan ABC. Tapi kita juga berbicara mengenai self defense adalah bagaimana kita itu mempertahankan diri kita di dalam hidup sehari-hari. Contohnya barang-barang tadi. Barang-barang tadi apakah itu setiap orang harus bawa seperti yang saya bawa? No. Ini saya lagi, barang-barang tadi yang saya bawa itu adalah personal tiap-tiap orang yang menentukan apa yang perlu, yang menurut Anda dari pengalaman Anda sehari-hari. Oh, saya perlu bawa barang A, B, C, ya Anda persiapkan sesuai dengan kebutuhan Anda sehari-hari biasanya ya kan. Anda mungkin nggak butuh, misalkan Anda nggak butuh tang, misalkan seperti yang tadi saya bawa ya, Anda nggak perlu bawa itu ya kan. Anda nggak perlu bawa flash disk. Oh, saya kerjaannya nggak butuh flash disk, coach. Ya sudah ya, Anda bawa sesuai dengan apa yang perlukan. Oke. Tapi make it sure bahwa barang-barang tadi adalah Anda jadikan satu packing kecil, itu yang Anda bawa-bawa setiap hari. Oke.
Kalau Anda ngomong, oh ini barang untuk kebutuhan saya survival, misalkan seperti obat-obatan tadi, tapi Anda pergi dan Anda nggak bawa, ya otomatis itu namanya bukan EDC atau everyday carry lagi ya kan. Itu Anda kalau bisa Anda punya seperti packing seperti ini, Anda sesuaikan barang-barang yang menurut Anda crucial, barang-barang yang Anda perlukan, Anda jadikan satu dan Anda bawa setiap hari dalam tas kantor mungkin, atau Anda bawa di dalam tas yang Anda bawa sehari-hari, atau Anda kantongi mungkin, ya it's okay, ya kan. Itu salah satu hal yang sudah saya lakukan sejak lama ya. Kalau kita ngomong apakah itu hobi, Gus, ya itu juga hobi juga ya kan. Kalau Anda perhatikan ada banyak orang yang punya istilahnya hobi untuk prepare ya kan? Hobi untuk prepare, hobi prepare edisi. Bahkan ada orang yang punya edisinya ada banyak. Kalau kesini bawa ini, kalau kesini bawa ini ya, itu bebas lah. Itu masing-masing orang punya kesukaan. Saya lakukan saat ini adalah bagaimana saya prepare diri saya untuk city survival. Oke guys, hope it helps. Oke. Dan sekali lagi, preparation seperti tadi juga adalah bagian dari self defense. Bagaimana kita mempertahankan diri di kota. Oke guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Push.